senantiasa berusaha beristighfar dan bertobat kepadanya, karena kita makhluk yang senantiasa melakukan kesalahan, sedangkan dia adalah Al-Ghafurur Rahim, yang maha mengampuni, yang maha mengasihi, At-Tawwab, yang maha menerima tobat dari hamba-hambanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa kita atau keburukan hawa nafsu, karena tentunya hawa nafsu la'ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada keburukan. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari amal-amal buruk atau dari efek atas dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah telah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah biarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, falhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan di pagi ini, yang selalu kita ulang antara nikmat kehidupan. Dan tentunya sangatlah patut kita mengucapkan doa ketika kita bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da amatana, setelah dia mewafatkan kami. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kami kelak akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kami kerjakan ketika di dunia. Maka juga kita bersyukur Allah memberikan kita taufik untuk beribadah di pagi yang gelap dan dingin ini, yang kelak insyaallah akan menjadi saksi bagi malam yang gelap, penghujung malam yang gelap, dan juga udara yang dingin. Semoga kelak menjadi saksi atas amal-amal kita di hari akhir kelak. Pada subuh ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sholat, dan kita memahami betapa pentingnya masalah ini. Ya, sebagaimana juga dahulu ada salah seorang sahabat yang beliau masuk ke dalam masjid Nabi SAW, dan di sana terdapat Nabi SAW. Lalu kemudian sebelum masuk dia sholat. Setelah sholat dia datang menemui Nabi SAW. Seraya berucap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab, Waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali dan sholatlah. Sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian setelah itu dia sholat kembali. Setelah sholat dia kembali lagi ke Nabi SAW. Beliau mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali dan sholatlah kembali, karena kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Lalu kemudian untuk ketiga kalinya dia mengucapkan Assalamualaikum waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi dan sholatlah, sesungguhnya kamu belum sholat. Akhirnya dia kata, ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari tadi yang aku lakukan. Maka ajarkanlah kepada aku bagaimana tata cara sholat yang benar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sejumlah perkara yang tidak bisa ditawar dalam sholat, yaitu perkara-perkara yang seseorang tidak boleh tinggalkan, baik karena sengaja, tidak sengaja, atau lupa. Artinya dia harus kerjakan, yaitu rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat. Ya. Antara lain orang ini tadi, dia terburu-buru dalam sholatnya, sehingga dia meninggalkan sejumlah rukun. Karena meninggalkan sejumlah rukun, berakibat akan tidak sahnya sholat. Makanya Nabi SAW memerintahkan dia untuk kembali lagi melaksanakan sholat. Di antara rukun yang telah kita bahas, yang pertama antara lain, ya, seseorang ketika sholat, dia berdiri bagi yang memiliki kemampuan. Dalam sholat fardu telah kita sebutkan bahwa berdiri adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar kalau dia memiliki kemampuan. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah dari awal dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Tapi kalau dalam sholat fardu, dia selama masih ada kemampuan untuk berdiri harus berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Dan berdirilah engkau kepada Allah, kalian kepada Allah, dalam keadaan khusyuk.
ulama sepakat bahwa yang dimaksud berdiri di sini perintahnya adalah untuk sholat. Sehingga tadi dikatakan ulama sepakat dalam sholat fardu kalau seseorang masih memiliki kemampuan berdiri maka dia harus berdiri. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana urutannya ketika tidak bisa berdiri. Nabi SAW mengatakan, "Sholli qa'ima," bersolatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'ida. Kalau engkau tidak mampu maka dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Dan bila engkau tidak bisa maka dalam keadaan berbaring ke samping. Berbaring ke samping lalu menghadap kiblat. Kalau engkau tidak bisa maka kemudian telentang. Nah, itu urutannya. Namun tadi selama masih bisa berdiri, maka dia harus berdiri. Yang berikutnya adalah seseorang takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram telah kita sebutkan. Ya, takbiratul ihram yang benar adalah pertama ucapannya atau gerakannya, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Takbiratul ihram ini yang rukun, yang tidak boleh tinggalkan ucapannya atau gerakannya begini. Ucapannya, Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar telah kita sebutkan mengucapkannya, ya, dia harus berusaha mengucapkan dengan benar. Ya, kalau dia memiliki kemampuan mengucapkannya dengan benar, harus dengan benar. Antara lain tidak boleh dipisah, Allah Akbar. Ya, tidak boleh sedemikian, karena itu menjadi dua makna yang berbeda, seolah-olah dua kalimat yang berbeda. Ketika dia memutusnya Allahu Akbar, maka itu berbeda. Maka dia harus menggabungkannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia terputus, kalau sebabnya karena udzur, ya, misalnya dia batuk, Allah Akbar, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau dia sengaja memutus, sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak sah. Kemudian juga dalam lafaznya kita ingatkan kembali harus benar, bukan Allahu Akbar, bukan ada orang yang memanjangkan hamzah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ada yang takbirnya demikian, ada yang azannya demikian, qomatnya ada yang demikian. Perhatikan saja. Terkadang ada yang azan gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau A-nya panjang, Allahu Akbar, kita sudah bahas artinya apa, Pak? Ibu masih ada yang ingat? Kita sudah bahas. Kalau memanjangkan hamzahnya, Allahu Akbar artinya apa, Bu? Allah Maha Besar. Kalau dipanjangkan maknanya apa? Allahu Akbar. Maknanya apa? Apa, Pak? Apakah Allah Maha Besar? Kalau jadi bahasa Arab ini ya luar biasa. Ketika ditambah hamzah, artinya apakah? Sehingga yang inginnya memuji Allah menjadi meragukan Allah ketika dia memanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar. Artinya sama dengan apakah Allah Maha Besar. Oleh karena itu, para ulama katakan ya, itu tidak sah kalau seseorang mengucapkan kayak seperti itu. Namun ternyata banyak itu di masyarakat kalau diperhatikan. Ya, ada lah yang seperti itu, ya. Ada yang adanya seperti itu, takbirnya seperti itu. Ya. Juga di antara kesalahan seseorang memanjangkan Allahu Akbar. Banyak kepanjangan. Atau menambah waw, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, tapi cukup yang biasa saja, Allahu Akbar, nggak pakai wa. Dan juga jangan sok jadi kayak orang Turki. Allahu Akbar. Allahu Akbar, biar kelihatan agak sedikit interlokal gitu kan. Padahal yang benar ya orang Arab bacanya Allahu Akbar biasa, seperti orang kita mengucapkan A, hamzah, Allahu Akbar. Kemudian takbiratul ihram ini ya, para ulama juga katakan di antara syarat sahnya bagi sholat fardu dilakukan menghadap kiblat dan juga dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Sehingga telah kita sebutkan kalau seseorang dalam keadaan terbatas untuk berdiri seperti di pesawat, dia nggak dapat musola, cuma dapat di tempat duduk dan tempat duduknya
dia tidak bisa berdiri lama karena pesawatnya misalnya turbulence, bergoyang, dia hanya bisa berdiri sebentar, minimal takbiratul ihram dia dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar, lalu kalau tidak bisa dia kemudian duduk. Ya, minimal dia takbir sebentar, ya, menghadap kiblat dan juga dalam keadaan berdiri. Kalau memang dia waktunya tidak bisa berdiri lama. Misalnya di sana kiblatnya. Allahu Akbar. Baru kemudian dia duduk. Kalau memang dia tidak memungkinkan untuk bisa berdiri lama. Ya, jadi takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kemudian juga para ulama katakan letaknya niat yang di dada, ya. Para ulama kata Imam Al-Qurtubi sepakat bahwa ketika seseorang niat akan sholatnya, maka itu dilakukan sesaat sebelum takbiratul ihram atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, maka dia berniat bahwa ini untuk sholat apa? Zuhur, asar, ya, atau sholat sunat, sholat wajib. Maka dia berniat letaknya pas ketika takbiratul ihram atau sesaat sebelum takbiratul ihram. Itu yang disepakati. Kalau yang dilakukan sebelum takbiratul ihram, misalnya ketika dia wudu, dia mau sholat zuhur, ya dia wudu dulu. Nah itu memang ada perselisihan. Kata Imam Malik boleh kalau waktunya pendek. Tapi kalau yang disepakati ya ketika takbiratul ihram atau sesaat sebelum takbiratul ihram. Maka kita berusaha niatkan salat kita ketika takbiratul ihram. Kemudian telah kita sebutkan ya dan kita sebutkan bahwa setelah itu yang rukun berikutnya setelah seseorang takbir adalah membaca Al-Fatihah. Ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, termasuk doa iftitah atau doa istiftah, ya. Jadi doa yang sebelum membaca Al-Fatihah ini terkadang disebut iftitah, terkadang disebut iftitah, ya, atau dua istilah ini sama-sama benar. Dengan berbagai macam variasinya. Ada yang wajah tu wajhiyah, ada yang Allahumma baid baini, ya. Dan ini semuanya sahih datang dari Nabi SAW, ya. Dan tidak orang misalnya saya dari kecil mau wajah tuh, saya harus wajah tuh, nggak harus. Karena Nabi SAW terkadang membaca wajah tuh, terkadang membaca Allahumma baid baini, terkadang yang pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang seperti itu juga, ya. Jadi iftitah bisa divariasikan. Namun dia bukan rukun, sehingga seseorang kalau lupa atau terburu-buru sehingga dia tidak membaca iftitah, maka sholatnya sah. Termasuk ta'awudz. Ta'awudz, ya, termasuk sunnah. Lafaz ta'awudz ada berbagai macam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu yang paling ringkas. Ada yang juga riwayat dalam sebuah hadis lebih lengkap. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah As-Sami yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ada juga yang lebih lengkap. A'udzu billahi samiil alim minasyaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku memohon perlindungan kepada Allah As-Sami yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dari pembangkangannya, dari bisikannya, ya, juga artinya kejahatannya. Nah itu bisa dibaca yang lebih lengkap. Ya, nanti mudah-mudahan nanti pas kita membahas bacaan khusus, bacaan-bacaan dalam sholat. Saya hanya sebutkan, mengisyaratkan saja, ya. Artinya bisa membaca itu, namun ta'awudz ini hukumnya sunnah. Yang rukun adalah membaca Al-Fatihah menurut mayoritas ulama, jumhur ulama. Menurut mayoritas ulama, itu dalam mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Khususnya mereka sepakat bagi imam dan munfarid, bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Hukumnya rukun. Artinya disebutkan yang disepakati buat imam dan munfarid. Kalau begitu, kalau makmum mereka berselisih. Ya, kalau makmum hukumnya membaca Al-Fatihah di belakang imam
Di situ terdapat perbedaan pandangan. Kalau sholat sir, maka dia membaca. Sholat sir, sholat yang lirih. Ya, kita sebutkan membaca Al-Fatihah ini termasuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu tidak ada istilah dalam hati. Yang ada adalah sir atau jahar. Sir diucapkan secara lirih, yaitu diantara tandanya terdengar oleh pendengarannya sendiri. Terdengar oleh pendengarannya sendiri. Ya. Adapun jahar, dia terdengar oleh orang yang di sampingnya. Yang disebut jahar, batas minimalnya dia terdengar oleh suara dia terdengar oleh orang yang di sampingnya. Karena adapun sir, dia ya batasannya terdengar oleh telinganya sendiri. Kata Imam Malik minimal menggerakkan mulutnya. Maka membaca Allahu Akbar ketika di awal takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah diharuskan minimal menggerakkan mulutnya, bibirnya. Kalau dia tidak menggerakkan, maka dianggap dia tidak membaca, sehingga sholatnya tidak sah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak ada istilah dalam hati. Sir diterjemahkan dalam hati itu penerjemahan yang salah dan fatal. Karena sir itu maknanya lirih, bukan dalam hati. Bukan dalam hati. Ya. Kemudian tadi disebutkan ya makmum yang diperselisihkan pendapatnya kalau makmum apakah membaca Al-Fatihah atau tidak. Ya telah kita sedikit sebutkan bahwa makmum dia ya dalam mazhab Imam Syafi'i tetap kalau dalam sholat sir zuhur dan asar membaca, semua mazhab bilang baca. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dalam sholat jahar, sholat subuh, maghrib dan isya, dalam mazhab Imam Syafi'i tetap membaca, makmum tetap membaca. Dalam mazhab lain mengatakan makmum cukup mendengarkan, ya. Makmum cukup mendengarkan, ya. Allahu a'lam bishawab, ya ini perselisihannya cukup kuat, ya. Kalau kami cenderung ke pendapat sejumlah ulama belakangan, ya. Ulama-ulama yang mengadakan penelitian dalam hal ini, yaitu antara lain ada sejumlah ulama di Tanah Suci, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka mengatakan kalau ada kemampuan untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum, kalau dia sempat berusaha untuk membacanya, ya. Kenapa? Karena memang ada juga hadis yang mengatakan Nabi SAW pernah menegur orang yang membaca di belakangnya karena mengganggu sholat beliau. Tapi sahabat tersebut mengatakan, saya membaca Al-Fatihah, maka Nabi SAW membiarkannya. Ya. Artinya kalau kita sempat, ya kita baca. Karena memang di sisi lain, mereka yang mengatakan makmum cukup mendengarkan juga dalilnya kuat. Karena termasuk bagian dari syariat kita, wa idza quri'al Qur'an, apabila diperdengarkan Al-Qur'an fa'ansitulah, maka perhatikanlah, dengarkan. Ya. Sehingga kalau masing-masing membaca akan kehilangan masing-masing konsentrasinya, ya. Dan juga ada kesepakatan di antara para ulama, barang siapa mendapatkan ruku bersama imam maka sudah dianggap mendapatkan 1 rakaat. Ini kesepakatan 4 mazhab. Semua mengatakan kalau dapat ruku sama imam bersama-sama maka dianggap dapat 1 rakaat. Sehingga kalau yang lebih rendah dari itu sebelum ruku tentunya lebih utama dianggap mendapatkan 1 rakaat. Itu dalilnya antara lain yang dipegang oleh Imam Ahmad dan Imam Malik. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kami cenderung ya di antara dua pendapat ini lebih cenderung bahwa bacaan makmum itu, bacaan imam itu sudah bacaan makmum mencukupi. Tapi kalau sekiranya kita mampu membacanya, ya, ketika imam diam, ya, antara lain kalau di rakaat pertama ketika dia ta'awudz, ketika dia membaca iftitah, atau setelah dia mengucapkan amin, maka untuk kehati-hatian dibaca Al-Fatihah. Namun bila tidak, insya Allah tetap sah kita sebagai makmum. Nah, itu kesimpulan ringkasnya. Ya. Kemudian juga kalau seseorang ini pertama juga Al-Fatihah berusaha membacanya dengan benar. Jadi kalau kita harus belajar tajwidnya yang benar, itu baca apa? Al-Fatihah, ulama sepakat. Apalagi kalau kekhawatiran kalau dia melakukan kesalahan yang merubah arti.
Kalau dia mampu, kata para ulama, membaca Al-Quran dengan benar, lalu kemudian dia salah dengan kesalahan yang merubah arti, maka wajib dia mengulang Al-Fatihahnya. Kalau dia biarkan, maka sholatnya tidak sah. Ya, kalau dia membaca dengan merubah arti, ya, kita pernah sebutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka tidak ditasdid. Maka ini merubah arti. Iyyaka na'budu artinya kepada Engkau lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kalau tidak ditasdid. Kalau tidak ditasdid artinya hilang satu huruf, Pak. Huruf iya-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, iya artinya dau'us syams, cahaya matahari. Sehingga kalau seseorang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya kepada cahaya matahari mulah aku beribadah. Dan kepada cahaya matahari mulah aku memohon pertolongan. Bahaya enggak? Bahaya merubah arti, mengandung kesyirikan. Ya, kadang nggak sadar orang mungkin bahasa Arab ini sangat spesifik. Kalau beda-beda dikit bisa merubah artinya jauh sekali. Nah, kalau seseorang dia bisa membacanya dengan tasdid, tapi dia tidak mentasdidnya, maka dia tidak mengulang. Dia sadar kesalahannya lalu dia tidak mengulang, maka sholatnya batal. Harus mulai lagi dari awal. Ini kata para ahli ilmu. Kalau dia merasakan tidak sengaja salah, harus dia ulangi lagi, ya, atau memanjangkan. Ya. Yang sering salah juga, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk kesalahan fatal. Ketika membaca ha menjadi kho. Harus dibenarkan. Kalau seseorang tidak bisa membaca Al-Fatihah, misalnya dia termasuk yang baru masuk Islam, maka apa yang harus dia baca? Kalau dia misalnya dia menghafal surat lain 7 ayat, bisa hafal 7 ayat selain Al-Fatihah, maka dia baca ayat tersebut. Misalnya Al-Fatihah susah, saya baca cuma Qul Hu Falaq Anas aja. Apakah bisa? Karena saya dari tetangga saya Muslim, jadi dari dulu belajar Qul Hu Falaq Anas. Saya mu'alaf, bisa nggak baca itu? Boleh, kata para ulama. Kalau dia belum bisa Al-Fatihah, karena begitu dia masuk Islam, kalau dia sudah balik, maka dia saat itu juga harus sholat. Kalau kemudian tidak bisa, orang baru masuk Islam betul-betul tidak tahu misalnya, maka apa yang dia baca? Dia membaca takbir, tahlil dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dia baca itu. Kalau orang baru masuk Islam. Kalau belum belajar Al-Fatihah. Ya, jadi kalau di sini ada yang masuk Islam, kasih tahu seperti itu. Kalau tidak bisa, maka dia diam sejenak sepanjang orang membaca Al-Fatihah. Kalau memang benar-benar susah. Tapi bisa ya, kalau subhanallah alhamdulillah mudah. Kemudian dia membaca amin. Amin adalah sunnah hukumnya. Kemudian membaca surat setelahnya juga hukumnya sunnah, bukan rukun. Kalau seseorang meninggalkannya karena ada suatu keperluan, buru-buru dia tinggalkan, tidak membaca surat, maka salatnya hukumnya sah atau tidak sah, Bu? Hukumnya sah. Kemudian ruku. Nah, kalau ruku termasuk bagian dari rukun. Ruku yang benar adalah yang sesuai sunnah Nabi SAW. Kalau seorang memiliki kemampuan, dia ruku dalam keadaan lurus, meluruskan punggungnya. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, andaikan ada segelas air ditaruh di punggungnya Nabi SAW ketika ruku, maka air tersebut tidak akan tumpah. Tidak akan tumpah. Jadi beliau berusaha meluruskannya. Ya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara sunnah, kalau ini sunnah, beliau tidak mendongakkan dan juga tidak melipat lehernya. Artinya begini, dia berusaha lurus. Jadi seseorang taruh tangannya di atas tempurung lututnya.
Ini ada dua cara, bisa diluruskan, bisa dibengkokkan. Mereka yang tangannya panjang bisa bengkok, ya. Kalau misalnya ini lurus, bisa juga lurus. Karena memang ada hadis dua hal tersebut. Kemudian tidak didongakkan, tidak pula dilipat, tapi lurus menghadap ke tempat di bawahnya dia, bukan menghadap tempat sujud. Kalau menghadap tempat sujud maka akan menjadi dongak, ya. Orang banyak yang kepalanya lagi sujud, lagi ruku, dongak, Pak. Kenapa dongak? Kan kita kalau sholat menghadap tempat sujud, kan bilangnya gitu ya. Kalau kita sholat kan disunahkan menghadap tempat sujud, betul nggak, Pak? Betul, kalau dalam keadaan berdiri ketika membaca Al-Fatihah, membaca surat, dia menghadap tempat sujud. Tapi ketika ruku, kita tidak menghadap tempat sujud, tapi kita lurus. Jadi kalau ruku, kita tidak begini menghadap tempat sujud, tapi kita lurus. Seperti itu. Ya. Kemudian kita disunahkan saat menaruh lengan kita dilebarkan jari jemari kita, tapi itu sunnah. Yang penting adalah seseorang berusaha meluruskan punggungnya sesuai dengan kemampuan dia, ya. Dan dia berdiam sebentar, tumakninah. Lalu tumakninah ini batasannya apa? Tumakninah kata para ulama adalah seorang berdiam sebentar, ya, dengan durasi selama seseorang membaca zikir terpendek dalam ruku. Zikir terpendek dalam ruku adalah Subhan Rabbiyal Azim. Jadi dia dalam keadaan ruku diam, dalam keadaan durasi orang membaca Subhan Rabbiyal Azim. Minimal dia diam seperti itu. Itu yang disebut tumakninah. Ya. Dan dia berusaha luruskan. Nabi SAW, ya, ada sebagian yang mengatakan itu termasuk sahabat yang melihatnya. Pernah melihat, sahabat melihat salah seorang yang rukunya tidak lurus. Maka beliau mengatakan, "Lau mata hadza ala halihi hadhi." Andaikan orang ini meninggal dalam keadaan seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammad SAW, maka dia meninggal bukan dalam keadaan agamanya Muhammad SAW. Artinya apa? Sholatnya nggak sah. Orang nggak punya masalah punggung, sehat-sehat, bahkan mungkin atlet, tapi sholatnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Banyak nggak pakai gitu, Pak? Banyak. Orang cuman begini saja, ya. Orang cuman begitu saja. Di antara kesalahannya juga dia menaruh tangannya di paha. Di paha itu tidak boleh. Nabi SAW pernah melarangnya. Atau juga ada yang berlebihan. Dia di bawah lutut. Di bawah lutut kalau misalnya masih lurus punggungnya, ya masih ringan. Tapi kadang umumnya kalau kita taruh di bawah lutut biasanya kita menurun posisi punggungnya. Kalau di paha posisinya menanjak. Ya, itu yang termasuk yang tadi disebutkan dalam hadis. Kalau ini orang meninggal, kata sahabat, dia meninggal bukan dalam keadaan agamanya Muhammad SAW. Artinya sholatnya nggak sah. Dan sholat amalan pertama yang kelak dihisab. Ya. Jadi berusaha meluruskan, berusaha. Kalau dia sakit punggung, kuatnya cuma segini, ya nggak masalah. Kita bicara dalam keadaan normal. Kalau orang normal, dia tidak berusaha meluruskan punggungnya, nah ini yang kemudian sholatnya tidak standar dan dianggap tidak sah. Ya. Kemudian rukun berikutnya adalah i'tidal. I'tidal adalah berdiri dalam sholatnya sejenak, ya, sepanjang seseorang membaca zikir yang diperintahkan dalam saat berdiri. Dan ini rukun, nggak bisa ditinggalkan. Artinya ketika seseorang habis ruku, tadi kan begini Bu ya, Sami Allahu liman hamidah, maka dia luruskan punggung dia, kembalikan punggung dia. Dalam sesuai kadar seseorang membaca zikir terpendek, Pak. Terkadang orang, dan banyak orang, bukan terkadang orang. Pertama, rukunya saja sudah tidak standar. Dia cuman begini. Allah. Sami Allahu liman hamidah.
Ini kesalahannya ringan, berat atau bagaimana? Bapak-bapak. Berat atau apa? Berat menyebabkan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena i'tidal juga rukun, nggak bisa ditinggalkan. Jadi ketika seseorang habis ruku, dia harus luruskan. Samiallahu liman hamidah. Dia harus luruskan. Punggung saya sakit, saya cuma bisa begini. Nggak masalah. Nggak masalah. Kita bicara kalau normal. Kalau normal terus dia cuma Samiallahu liman hamidah, baru begini langsung turun. Inilah yang menyebabkan tidak sah. Itulah yang tadi Nabi SAW katakan kepada seseorang yang masuk masjid, kembalilah kamu belum sholat. Kata para ulama, dia sholatnya seperti itu, terburu-buru. Ya. Banyak sekali, ini termasuk hal yang umum. Di masjid-masjid saya sering melihat, orang tidak tahu kalau ini, tidak memahami bahwa ini rukun. Harus dilaksanakan dengan benar. Dia banyaknya seperti itu ya tadi. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Ini belum lurus udah langsung turun. Seperti ini. Kan gitu. Ini tidak sah. Dia harus benar-benar berhenti dulu. Samiallahu liman hamidah. Dalam keadaan tumakninah. Yang disebut tumakninah apa? Dia berdiam setara dengan durasi seseorang membaca zikir terpendek. Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dia seperti itu. Baru dia turun. Bukan tadi. Baru setengah langsung turun. Kalau setengah baru langsung turun itu dianggap tidak sah. Ya. Adapun bacaannya menurut jumhur itu adalah sunnah. Seperti dalam ruku, ya, minimal membaca Subhana rabbiyal azim 1 kali. Tapi bukan dalam perjalanan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Nah ini jarak tumakninah. Ukuran tumakninah seseorang membaca zikir terpendek. Subhana rabbiyal azim. Dalam gerakan ini. Subhana rabbiyal azim. Samiallahu liman hamidah. Maka sudah dianggap sebagai tumakninah. Bukan dalam perjalanan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Banyak nggak kayak gitu, Bu? Banyak. Kalau kita buru-buru orang suka Subhana rabbiyal azim, samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ekspres. Itu banyak. Itulah yang menyebabkan ya sholat seseorang tidak diterima. Jadi jangan GR, kita udah pakai pakaian koko paling bagus, mukena paling mahal. Terus kita anggap, wah, softnya paling depan, pasti diterima. Belum tentu. Belum tentu. Nabi SAW sering menyebutkan kayak gitu. Sholat seseorang itu yang diterima secara penuh, ada yang terima setengahnya, ada yang seperempatnya. Beliau katakan seperti itu. Ya. Antara lain yang berpengaruh adalah kehusuannya, gerakannya tepat atau tidak. Ya. Karena butuh ilmu. Ya. Butuh ilmu ketika kita bukan gerakan tersebut. Tadi membaca Subhana rabbiyal azim, minimal seperti itu. Nanti ada beberapa variasi bacaan. Nanti insya Allah kapan kita akan bahas. Kemudian seseorang takbiratul ihram. Samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Samiallahu liman hamidah. Para ulama katakan dibaca oleh siapa? Oleh imam dan munfarid. Orang yang imam dan sholat sendirian. Kemudian Rabbana walakal hamd. Itu bacaannya makmum. Bacaannya makmum. Tapi bolehkah imam dan munfarid membaca? Boleh. Imam dan makmum juga disunahkan membaca. Imam dan orang yang munfarid sholat sendirian juga disunahkan membaca Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd ini ada berbagai versi, Pak. Semuanya sahih. Semuanya sahih berdasarkan hadis Bukhari. Yaitu apa versinya? Ada yang Rabbana lakal hamd, nggak pakai wa. Ada juga Rabbana walakal hamd, pakai wa. Ini sahih dua-duanya. Ada juga ya. Ada juga apa? Allahumma rabbana walakal hamd. Ada pakai Allahumma.
Ada juga Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu semua ada riwayatnya. Ya, yang paling populer Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Maka pakai wa atau tidak dalam hal ini boleh. Ya. Ini khususnya buat makmum. Atau juga bisa imam dan munfarid. Yang penting kita harus pahami, kita harus berdiri secara benar. Kalau Bapak Ibu terburu-buru saat habis ruku lalu tidak berdiri secara tenang, tumakninah, hati-hati, sholatnya dianggap tidak sah. Kemudian kita turun menuju sujud. Ketika turun maka di situ ulama berbeda pandangan. Mana yang didahulukan, lutut dulu atau tangan dulu? Lutut dulu atau tangan dulu? Ya. Ada yang mengatakan harus tangan dulu, hadisnya mengatakan seperti itu. Memang ada yang mengatakan hadisnya sahih, tapi sebagian ulama lain mengatakan hadisnya tidak sahih. Ya. Ada yang mengatakan jangan turunnya seperti turun unta, kata Nabi SAW. Mereka yang mengatakan lutut dulu, itu turun unta itu kalau tangannya duluan. Kata yang bilang tangan duluan, yang disebut turunnya unta itu lutut duluan maksudnya. Jadi masing-masing memiliki pandangan, ya. Tapi di antara pandangan yang disebutkan para ahli ilmu dalam hal ini, ya, yang terbaik adalah pertama, dalam hal ini terdapat, ya, ini sebenarnya masalah afdoliyah, bukan masalah mana yang wajib. Yang afdolnya ini mana? Lutut dulu atau tangan dulu. Jadi tadi itu berbeda pendapat dalam masalah afdoliyah. Menurut jumhur mayoritas ulama, yang afdol memang lutut duluan. Yang afdol. Tapi kalau seseorang mengalami kesulitan lututnya turun duluan, maka tidak mengapa kalau dia mendahulukan tangan. Yang nggak boleh itu, yang tadi turunnya seperti unta, adalah turun kalau dalam keadaan kasar. Jadi kalau menurut jumhur mayoritas ulama, yang disunahkan adalah lutut duluan. Allahu Akbar. Ini menurut mayoritas. Sebagian ulama tadi ada yang menganggap tangan duluan, ya. Tapi para ulama juga katakan ini yang afdol. Tapi kalau seseorang kesulitan untuk turun lututnya duluan, maka dia boleh mendahulukan tangan. Boleh mendahulukan tangan, ya, seperti itu. Yang nggak boleh itu kalau turunnya seperti unta adalah begini. Allahu Akbar. Ya, itu duluan. Atau tangan. Allahu Akbar. Kalau lantainya kayu biasanya suka ada yang kayak gitu, kedengeran. Ya karena ada di masjid kami, ya mohon maaf, yang beberapa orang yang agak obesitas biasanya suka digituin, jedut, langsung kedengeran itu ya. Lutut duluan, itu yang nggak boleh, digebrukin itu nggak boleh. Itu yang dimaksud kata para ulama, jangan seperti turunnya unta itu ketika ngegebruk. Tapi masalah lutut duluan atau tangan duluan itu ada keluasaan. Mayoritas ulama lutut duluan, tapi kalau ada kebutuhan dia mendahulukan tangan maka tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan kami persilahkan. Iya, silakan, Pak. Berdiri setelah sujud, kita berdiri, misalnya rakaat pertama menuju rakaat kedua. Apakah langsung berdiri ataukah kemudian duduk sebentar? Di sini terdapat dua pandangan ulama secara umum. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i istirahat dulu, duduk istirahah. Disebutnya jilsa istirahah. Yaitu habis dia sujud mau ke rakaat kedua, maka disunahkan duduk dulu. Allahu Akbar. Baru kemudian dia naik. Namun ada perbedaan pendapat di ulama. Ketika dia naik, dia menaruh ke bumi atau menaruh ke lututnya. Di sini ada perbedaan pandangan. Ya, tapi nggak masalah mau yang manapun. Ini pendapat pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun pendapat jumhur mayoritas ulama, ya. Pertama saya sebutkan, Imam Syafi'i menyebutkan kenapa duduk istirahat? Karena memang Nabi SAW melakukannya ketika di usia-usia beliau sepuh.
Usia 60-an, beliau itu ketika praktek sholatnya, ketika bangkit, beliau duduk dulu, baru bangkit. Menurut jumhur, yang afdol adalah langsung berdiri, tidak duduk dulu. Menurut mayoritas ulama selain mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Seperti itu. Menurut mayoritas ulama selain mazhab Imam Syafi'i. Yang afdol bangkit langsung. Kecuali mereka katakan ada hajat. Hajatnya apa? Kepayahan mau langsung bangun, gak kuat lututnya. Ya. Atau capek, maka dia bertumpu dulu, istirahat lalu bertumpu. Maka itu tidak masalah. Kenapa jumhur mengatakan demikian? Karena dalam praktek sholat Nabi SAW di hadis-hadis yang lain, terutama ketika beliau belum usianya benar-benar sepuh, beliau sholatnya itu langsung bangun. Sehingga mereka menggabungkan hadis-hadis tadi. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW duduk itu karena ada hajat, beliau sudah tua. Ketika beliau kepayahan, beliau kemudian bertumpu. Tapi ketika beliau masih sehat, beliau langsung naik. Nah, sehingga kalau kami cenderung pendapat ini. Artinya kalau afdol, kalau kita bisa, masih kuat, habis sujud langsung kita bangkit seperti ini. Tapi kalau kita membutuhkan, entah karena kepayahan, sudah memang bapak lututnya sakit, ibu-ibu misalnya udah, oh ini saya baru kecapean sekali, lalu bertumpu, maka itu tidak masalah. Nah, bisa dipahami Pak ya? Seperti itu Pak ya, bisa dipahami Pak ya? Jadi boleh duduk kalau ada hajat. Tapi kalau menurut mayoritas ulama, kalau yang afdol langsung bangkit kalau tidak ada hajat. Seperti itu Pak. Allahu a'lam ya. Silakan ada lagi? Ya, silakan Pak. Tangannya. Baik. Pas apa Pak? Pas sujud. Ya. Baik. Kita langsung sambung ke sujud. Ketika sujud, kata Nabi SAW, umirtu, aku diperintahkan an asjuda untuk bersujud ala sab'ati a'dhumin, di atas 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh apa? Beliau menunjuk ke jabhah. Jabhah itu keningnya beliau. Dalam hadis lain termasuk hidungnya. Ya, ini 1, 2, 3. Ya. Jadi beliau mengisyaratkan begini, ini 1. 1, aku diperintahkan untuk bersujud kepada 7 anggota tubuh. 1, 2, 3, ya. 4, 5, 6, 7. Jadi namanya 7 itu apa? Bagaimana Bu? Pertama wajah, 2, 3, 4, 5 lutut, 6, 7. 6, 7. Adapun posisinya, ya, ini Nabi SAW ketika menaruh tangan, terkadang ada 2 cara. Beliau terkadang menaruhnya di samping kepalanya, yaitu sejajar telinga. Terkadang di sejajar pundak. Terkadang sejajar pundak. Menghadap mana? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya, lalu disunahkan paha kita ditegakkan. Ditegakkan dan dilebarkan. Dilebarkan, itu disunahkan. Jadi ketika sujud seperti ini, ya. Ini bisa di samping telinga atau di samping bahu. Ya. Bisa di samping telinga, ya. Terus kita hadap 7 tadi, ya. Ini tegak dan ini dilebarkan. Dilebarkan seperti ini, ya. Termasuk kesalahan seseorang melakukan yang dimakruhkan, yaitu dia merapatkan lambungnya dengan pahanya. Dia begini. Ini merapatkan, ini termasuk yang makruh. Sah tapi tidak disukai. Ketika kita merapatkan paha kita dengan perut kita, seperti ini. Ada juga yang berlebihan, begini. Pernah nemu Pak? Saat berjamaah kadang suka ada yang kayak gitu. Ada yang
Dia saking tidak mau terkena sama apa namanya? Sama perutnya, jadi akhirnya dia berlebihan begini. Ya. Tapi yang tepat biasa saja, tapi ini tegak, berusaha tegak. Adapun posisi kaki dilipat, jarinya dilipat. Hanya ulama berbeda pandangan apakah dirapatkan atau dilebarkan. Tapi mereka sama mengatakan dilipat. Seperti ini, ya. Kenapa berbeda? Ya. Sebagian ada yang mengatakan dirapatkan. Ada yang dilebarkan. Yang dilebarkan kenapa? Kan Nabi SAW memang beliau melebarkan pahanya. Sehingga kata para ulama, kalau paha dilebarkan konsekuensinya kaki pun akan lebar, tidak akan bersatu. Ini pendapat ulama yang mengatakan dilebarkan. Pendapat kedua mengatakan dirapatkan. Dalilnya apa? Dalilnya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu malam beliau bangun lalu mendapati Nabi SAW, aku memegang kedua kakinya dengan tanganku. Disebutkan oleh satu tangan. Jadi kalau pegang dua kaki dengan satu tangan, kemungkinan posisi kakinya lagi apa? Lagi rapat. Tapi kan itu tidak jelas menyebutkan bahwa rapat, hanya kemungkinan. Karena Aisyah bilang, radhiyallahu ta'ala, aku memegangnya dengan tanganku. Jadi kemungkinan rapat. Ya. Jadi kedua-duanya ini adalah tidak ada hadis yang sharih yang jelas bahwa beliau merapatkan atau melebarkan, hanya istinbat, kesimpulan dari para ulama. Jadi dalam hal ini terdapat keleluasaan. Kita mau dirapatkan, dilebarkan, sebenarnya tidak masalah. Ya. Yang dilebarkan tadi dalam mazhab Imam Syafi'i dilebarkan, sebagian ulama lagi tadi mengatakan dirapatkan. Ya. Jadi intinya dalam hal ini termasuk tidak masalah. Mereka hanya berbeda masalah dalam afdoliyahnya yang mana. Ya, seperti itu. Tapi yang berusaha kita lakukan adalah kita fokus antara lain kita yang pasti adalah kening kita jelas nempel. Yang berikutnya juga para ulama katakan tadi 7 anggota tubuh. Kalau tidak 7 ya tidak dalam satu waktu harus ada 7 nempel. Nah sekarang saya mau saya tunjukkan. Bagaimana kalau saya begini? Saya turun. Allahu Akbar. Nah ini. Lalu saya duduk. Berapa Pak? Berapa anggota tubuh yang nempel? 6 ya. Sampai akhir cuma 6. Karena saya sudah ketika garuk yang kiri selesai, pindah ke kanan. Baru kemudian duduk. Berarti nggak sampai 7 kan? Nah, sedangkan kata para ulama, dia harus ada waktu seketika. 7 ini harus nempel semuanya. Jadi kalau ibu-ibu gatel ya, kos kakinya udah lama nggak dicuci ya misalnya. Ketika garuk gini harus dikembalikan. Jadi nggak apa-apa, tapi harus dikembalikan. Ada waktu dia dikembalikan sehingga nempel 7. Baru kemudian duduk. Atau kalau dia gatal yang sebelahnya, dia kembalikan, baru dia garuk yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau langsung tadi ngegaruk terus ya cuma 6. Bukan 7 anggota tubuh. Sedangkan Nabi SAW bilang, aku diperintahkan bersujud di atas 7 anggota tubuh. Nah itu yang harus lebih diperhatikan. Ya, harus lebih diperhatikan. Seperti itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya silakan. Ya sebenarnya. Bukan hidungnya, bukan sama hidungnya maksudnya. Bukan apa? Iya, iya. Ya, intinya begini, memang ada perbedaan pandangan ulama, apakah hidung ditempelkan atau tidak. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan menempelkan hidung. Sehingga kalau hidung ditempelkan artinya ibu rata, nggak kayak gini. Kalau ibu ditempelkan begini kan, justru kalau gini juga nggak enak sebenarnya posisinya Bu ya, ibu jadi melipat gitu. Ya. Iya, memang ada ulama yang mengatakan hidung tidak ditempelkan. Ya.
Tapi karena ada hadis yang menyebutkan, beliau mengisyaratkan ke kening yang disebut wajah itu pertama ini dan juga ke hidung. Ya, sehingga termasuk Imam Nawawi mengatakan sangat ditekankan sunnah muakkadah hidung ditempelkan. Nah, jadi lebih baik ditempelkan. Seperti itu Bu ya. Apa? Iya, ditempelkan hidungnya, mau mancung mau pesek ya. Aduh, dalam banget Pak jadinya. Karena ini pesek banget ya, nggak apa-apa, tempelin aja Bu ya. Seperti itu. Ya, silakan Bu ya. 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 Nggak masalah. Nggak masalah. Sekarang 7 kan Ibu harus ini juga, paha juga. Iya, saya paham. Sekarang ini Ibu. Ini kan 7 itu termasuk ini. Ini ketutup nggak? Ya ketutup. Nggak masalah kan? Sekarang saya tanya, lutut kita yang 7 ini apa saja tadi? Wajah, tangan, lutut, kuda ujung. Lutut kita pernah kebuka nggak? Selalu ketutup. Kalau kebuka nggak sah sholat kita. Ya. Artinya itu tidak masalah. Ya. Itu tidak masalah. Ya. Yang memang ada perbedaan pandangan ini wajah. Dalam ulama mazhab Syafi'iyah, wajah ini memang berusaha untuk tidak ada pembatasnya. Tapi itu diperselisihkan. Ulama lain mengatakan tidak mengapa. Karena tadi berdalil yang lain juga lutut pun terhalang seringkali pakai pakaian kita. Selalu terhalang, bukan seringkali terhalang. Selalu terhalang kan kalau lutut kita. Ya. Termasuk kaki. Kaki kalau kita sholat pakai kaos kaki boleh nggak Pak? Boleh. Pakai sepatu boleh nggak? Boleh. Itu terhalang nggak? Terhalang. Jadi sebagian para ulama katakan apa? Terhalang? Mukena. Iya. Iya. Tidak masalah ya. Ya di sini memang kalau wajah sekali lagi Bu, kalau wajah ada perbedaan pandangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i memang kalau wajah itu berusaha tidak ada sesuatu yang menghalangi kita dari pakaian kita. Tapi kalau karpet gitu nggak masalah. Tapi itu tidak disepakati. Ulama lain mengatakan tidak masalah wajah juga. Orang yang tadi kaki ataupun lutut pun tidak masalah ya. Jadi dalam hal itu terdapat keleluasaan. Kalau kami cenderung insya Allah tidak masalah ya. Toh ibu juga kan kerudung mukena kan setengah ketutup ya. Masa harus dibuka begini kan enggak ya. Ketika sujud seperti itu ya. Allahu a'lam ya. Silakan bila ditanyakan lagi. Ya, silakan Pak. Bagaimana mengetahui sholat kita diterima atau tidak? Ya. Kalau masalah sholat kita diterima atau tidak, yang tahu persis kita tidak tahu. Kata Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi SAW, andaikan aku tahu satu sujudku diterima sisi Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tidak tahu persis. Hanya yang bisa kita lakukan, kita bisa menempuh jalan, ya, memastikan bahwa yang kita lakukan sudah standar. Jadi Nabi SAW sudah memberitahu kita standarnya. Sama kayak kita dalam hal duniawi ya. Terkadang kalau duniawi kita bisa langsung tahu apakah misalnya pekerjaan kita diterima atau enggak karena ada atasan langsung. Kalau ini kan kita memang nanti dibalasnya di akhirat. Tapi sudah ada standarnya sama seperti di dunia. Ya. Untuk bekerja memenuhi yang diinginkan oleh kantor atau instansi, Bapak standar pekerjaannya harus begini, juklaknya harus begini. Dalam agama pun begitu, ada standarnya. Ruku harus begini, sujudnya begini. Kalau misalnya ini menyelisihi, berarti dianggap tidak sah. Ya, seperti itu. Nah, kita hanya bisa berusaha memenuhi standarnya. Tapi kalau masalah penerimaan, itu termasuk hal yang gaib. Kita tidak tahu. Jadi hanya kita bisa memenuhi standarnya saja. Yang kami sebutkan tadi itu adalah nih loh standar-standarnya Bapak Ibu sekalian yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Kita coba ikutin memenuhi standar. Seperti itu Pak. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Ya.
Posisi kaki ketika tahiyat. Ya, ketika tahiyatul akhir, tasyahud akhir, ya nanti sebenarnya akan dibahas juga tapi nggak apa-apa. Itu ada dua posisi, tawaruk atau apa iftirosh. Iftirosh seperti ini. Ini iftirosh. Ini tawaruk. Ini sebutnya tawaruk. Kalau sholat yang ada dua kali tasyahud, yaitu contohnya sholat zuhur, asar, sholat maghrib dan isya, itu kan dua kali tasyahudnya, ya, awal sama akhir. Ini khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mereka sepakat yang disunahkan duduknya tawaruk seperti ini. Duduknya tawaruk, ya. Tapi dalam sholat yang cuma ada satu tasyahud, yaitu sholat apa Pak? Subuh. Di sini ulama berbeda pandangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tawaruk. Karena pokoknya hadisnya umum. Semua yang Nabi SAW akhiri sholatnya selalu tawaruk seperti gini. Kalau Imam Ahmad, beliau melihat hadis bahwa Nabi SAW setiap rokaat kedua, kalau duduknya selalu duduk begini. Selalu duduknya begini, sehingga wajar tadi ada perbedaan. Nah ini misalnya ibu lihat ada sebagian orang begini atau seperti di Saudi. Di Saudi banyak yang sholat subuhnya begini. Ya ibu ketika Masjidil Haram, bapak-bapak ketika Masjid Nabawi, banyak yang seperti ini. Karena memang pandangan sebagian ulama, tadi mazhab Imam Ahmad, kalau yang cuma satu kali tasyahud duduknya seperti ini. Ya, jadi dalam masalah ini terdapat keluasan. Tapi yang kita harus tahu, duduk khususnya di tasyahud akhir, ini hukumnya rukun. Harus duduk ketika tasyahud akhir. Tapi masalah duduknya iftirosh atau tawarruk, itu hukumnya sunnah. Misalnya di masjid penuh, saya nggak bisa duduk kayak gini. Saya duduknya harus gini. Apakah sah? Sah. Karena dia hukumnya sunnah. Yang penting apa? Yang penting duduk ketika di tasyahud akhir, ya. Seperti itu Pak, ya. Oh gini, yang disunahkan ditegakkan, termasuk kesalahan kalau dilipat begini. Ya, bukan nggak boleh, makruh. Terutama begini, kalau begini ini jelas makruh. Kalau ini jelas makruh. Jadi yang tepat ditegakkan. Tapi kalau bapak ibu lagi sakit kakinya terus dilipat seperti ini, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Kalau lagi sakit seperti itu, ya kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau sakit terus karena itu uzur berarti. Uzur seperti itu, ya. Baik. Baik, ibu-ibu sudah jelas ya? Ya. 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 Ya, ibu datangnya kapan? Sebelum azan, sudah azan? Nggak masalah. Setelah nggak ada ketentuan yang mengatakan bahwa tahiyatul masjid itu dilakukan hanya sah bila sebelum azan. Nggak ada keterangan demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau digabungkan niatnya qobliyah sama tahiyatul masjid itu boleh memang. Itu boleh, ya. Itu boleh karena tahiyatul masjid itu disebutnya dalam istilah ulama ghairu maqsudah biha, salat sunnah yang tidak dimaksudkan secara khusus. Perintahnya Nabi SAW, idza jaa ahadukumul masjidah, bila salah seorang di antara kalian masuk dalam masjid, idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yarka rakaatain, maka jangan dia duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Jadi yang penting sholat aja. Ya. Jadi kalau digabungkan niatnya boleh sama sholat sunat yang lain, qobliyah misalnya. Nah, tapi tadi masalah kalau seseorang sebelum datang atau sesudah adzan itu tidak ada ketentuan demikian. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Pak. Ya.
Bukan setelah azan subuh, yang ada tidak ada sholat setelah iqomat. Bukan adzan. Kalau adzan nggak apa-apa. Jadi bukan yang mungkin kalau difahami tadi hadisnya itu bukan adzan, iqomat. Tidak ada sholat setelah iqomat ditegakkan. Kalau dari iqomat tidak ada sholat, maksudnya di sini walaupun ulama nanti ada beda pandangan juga. Maksudnya tidak ada sholat ditegakkan lagi atau orang yang lagi sholat bisa dibatalkan. Nah, maksud Bapak itu atau maksud Ibu? Ibu mah tadi tahiyatul masjid, Pak. Enggak, maksudnya kan ada sholat hanya ada dua sholat, ada dua rakaat antara adzan dan iqamah. Enggak. Itu hadisnya tidak difahami demikian. Itu hadisnya adalah baina adzanaini rakaatan. Di antara dua adzan itu terdapat dua rakaat. Liman sya bagi yang mau. Itu hadisnya umum, bukan berbicara mengenai qobliyah. Kalau memang hanya dua rakaat, bagaimana dengan zuhur? Padahal zuhur istri-istri Nabi SAW melihat Nabi SAW itu sholat sunahnya 4 rakaat, Pak. Ya, berarti seolah-olah bertentangan. Maksudnya yang bab hadis tersebut adalah itu secara umum antara adzan dan iqamat itu kalau mau seseorang bisa sholat qobliyah atau bisa sholat 2 rakaat. Contohnya apa? Maghrib dan isya. Maghrib dan isya tidak ada qobliyah khusus, tidak ada qobliyah muakkadah yang ditekankan, nggak ada. Tapi kalau seseorang mau untuk sholat 2 rakaat boleh berdasarkan hadis tadi. Tapi bukan membatasi hanya di sholat lain juga hanya 2 rakaat, tidak. Ya buktinya tadi zuhur aja Nabi SAW 4 rakaat, bukan 2. Ya. Nah, jadi ini tidak bertentangan. Seperti itu Pak ya. Adapun tadi kalau yang Bapak bilang tidak ada sholat setelah azan dikumandangkan, itu maksudnya adalah iqomat. Itu iqomat. Dengan nanti juga ada perbedaan pandangan dalam hal tersebut. Ya. Seperti itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi jelas Bu ya, seperti itu. Ya. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita semua, termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat dengan benar hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.